Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Marilah kita beribadah dan kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sian Lumentut. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1 sebagai nas pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai-Mu juga. Bapa di sorga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di sorga, Bapa kekal. Silakan duduk para jemaat terkasih. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Tuhan, jika hidup kami hanya diisi dengan kesenangan duniawi, kami mengabaikan panggilan-Mu untuk membaktikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia dan taat kepada firman-Mu.
Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 8-11 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12. 1 Petrus 3 ayat 8-12 menyatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula,
Saudara-saudara, marilah kita persiapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berkenanlah kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Mu kepada kami dan mengurapi kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman dan kami dimampukan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Karena itu mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menguasai kami, tapi juga menuntun jalan pikiran, perasaan, terkhusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan dan nama-Mu diberitakan. Berfirmanlah ya Allah oleh pimpinan Roh-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Disertai harapan dan doa, semoga kita semua berada dalam sukacita iman. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini adalah bagian dari keseluruhan Yesaya 3, yaitu dari pasal 56 sampai 66, yang memberitakan tentang keselamatan dan penyelamatan kepada umat yang kembali dari negeri pembuangan di Babel dan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dan itu mencakup baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yesaya 57 ayat 6 berkata, sebab bukan untuk selama-lamanya dan bukan untuk seterusnya aku murka. Yesaya 65 ayat 1, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkata, ini aku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Saudara-saudara, dalam frame itu kita akan melihat makna bacaan Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Ada 3 hal yang ingin kita jadikan sebagai pokok pikiran. Yang pertama, tentang pernyataan pembukaan, ayat 1 dan ayat 2. Lalu yang kedua, firman bagi orang-orang asing dan orang-orang kebiri, ayat 3 sampai 7. Dan yang ketiga ini ayat 8. Ini merupakan rangkuman sebagai penegasan di bagian ayat ini. Bagian Yesaya 55 ayat 1 sampai 8. Kita lihat yang pertama, pernyataan pembukaan ayat 1-2. Dikatakan beginilah firman Tuhan, taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudara-saudara, sebagaimana lazimnya orang yang dilepas dari belenggu penjajahan di negeri orang, pastilah mereka datang dengan optimisme tinggi akan kesejahteraan dan ketentraman. Dan itu logis saja, bukan sesuatu yang naif. Apalagi dengan janji firman bahwa perhambaannya telah berakhir. Kita dapat bandingkan itu Yesaya 40 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi yang mereka temukan di sana ternyata jauh dari yang dibayangkan. Sebab kondisi yang mereka jumpai adalah tinggal di tengah-tengah reruntuhan, hidup dalam kelaliman, tindasan, dan aniaya, sehingga mereka remuk, mereka berkabung dan patah semangat. Seperti kata pepatah, orang yang sedang menderita, mati kami mati karena kemelut yang kejam kelam. Dalam suasana sedemikian itu, Nabi memperdengarkan firman-Nya, firman Tuhan. Ada 2 hal yang disampaikan dalam seruannya itu. Pertama, seruan yang bersifat sapaan yang menghibur. Ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, dan seterusnya. Ini sebenarnya mirip dengan seruan ketika umat Israel mau keluar dari negeri perbudakan Mesir. Kita dapat baca itu dalam Keluaran 3 ayat 16-17. Dikatakan, pergilah, katakanlah kepada mereka firman Tuhan, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan seruan seperti ini, atau orang-orang yang tadinya begitu terbelenggu dan lepas bebas, pasti ini memberikan optimisme. Pasti ini memberikan harapan yang luar biasa. Tapi ternyata lain. Yang kedua, saudara-saudara, ini seruan yang kedua yang bersifat peringatan. Selamat atau tidak selamat, mati atau hidup.
dengan patokan yang hukumnya wajib dan jaminan pasti. Itulah yang dikatakan dalam ayat 2. Berbahagialah orang yang menaati hukum, menegakkan keadilan, berpegang padanya, memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Mary Claire Bart Frommel dalam tulisannya dia mengatakan begini, hanya mereka yang membiarkan diri digerakkan oleh keselamatan daripada Allah itu yang berbahagia. Seperti kata pemazmur, Mazmur 112 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amsal 29 ayat 18b, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara-saudara, ketika umat itu dilepaskan dari negeri pembuangan, sebenarnya terkandung maksud. Mereka diselamatkan, mereka dibebaskan dari derita batin akibat statusnya sebagai orang buangan yang harga dirinya diinjak-injak, dibersihkan dari penghinaan kaum yang tidak mengenal Allah, diangkat ke status merdeka, dan martabatnya sebagai umat Allah dipulihkan kembali. Karena itu, menghadapi kenyataan bahwa masih harus bergelut dengan tantangan hidup yang keras dan menekan, diperlukan tekad iman atau kemauan yang pasti. Diperlukan ketabahan, kuat hati menghadapi bahaya sebagaimana sekeras apapun, dan teguh berpegang pada janji firman-Nya agar tidak kehilangan jati diri sebagai umat Tuhan dan tidak mencelakakan diri. Sadarlah sidang jemaat bahwa dalam menata kehidupan sampai ke taraf layak secara imani, tentu memerlukan kesetiaan berjuang menurut tuntunan pedoman dan tekun menghadapi badai di bawah prinsip berdoa atau bekerja dan berdoa. Ingat peringatan Salomo atau ucapan hikmat Salomo, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan kita tidak mau yang seperti itu. Kita memerlukan agar kita tetap berjalan secara konstan, dan itu memerlukan konsistensi iman. Dan konsistensi iman ini akan didapat manakala orang tetap bertekad untuk memandang Allah. Dengan demikian dia memelihara imannya dengan tekad yang teguh. Dia perlu tabah menghadapi berbagai tantangan. Dia harus teguh berpegang pada janji firman, dan ini satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Karena adalah bohong kalau kita katakan kita teguh berpegang pada janji firman, tapi kemudian tidak tabah. Bohonglah kalau kita katakan kita punya tekad iman, tapi tidak teguh di dalam Tuhan, dan kita hanyut oleh karena tantangan apapun. Saudara-saudara, karena itu sadarlah bahwa dalam rangka menata kehidupan ke taraf layak secara imani, sekali lagi, tentu kita memerlukan semuanya ini. Kita memerlukan pedoman memang, tetapi ini harus dipelihara dalam ketekunan dan kesetiaan. Dan kita tahu dari kehidupan spiritual yang benar menurut firman-Nya, ini akan menjadi dasar kehidupan moral yang membuahkan perbuatan-perbuatan yang benar menurut kehendak-Nya. Manakala itu kita dengar, kita jiwai secara keseluruhan, kemudian direfleksikan di dalam kehidupan nyata, termasuk dalam menghadapi macam-macam. Dengan kata lain, sidang jemaat,
Hubungan yang benar dengan Tuhan akan sangat berpengaruh pada perilaku umat yang pada gilirannya akan mendatangkan upah atau hari-hari kita kenal mendatangkan berkat Tuhan. Kita bisa bandingkan itu dengan Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya. Kita hanya baca sampai ayat 2 pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Tetapi Ulangan 28:15, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Mudah-mudahan kita baca Ulangan 28 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, semoga kita sebagai orang-orang yang beriman, yang disebut sebagai umat Tuhan, atau kita seringkali juga menyebut sebagai umat pilihan Tuhan, ini menjadi acuan kehidupan beriman kita. Acuan dari kehidupan peribadatan kita dalam menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia yang keras ini. Hal yang kedua, sidang jemaat, firman bagi orang-orang asing dan orang-orang kebiri, itu dalam ayat 3 dan ayat 7. Ini saya katakan jaminan melegakan. Nah, kita tanya dulu, siapa sebenarnya orang-orang ini? Pertama, orang asing atau orang-orang asing adalah orang-orang atau orang-orang dari bangsa yang tidak termasuk keturunan umat Israel, bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Tapi yang kedua, menurut catatan Keluaran 20 ayat 10, mereka adalah penduduk asing yang diam di tempat umat Israel. Jadi bukan cuma datang menginap dan pergi, tapi mereka diam. Kita lihat dalam sejarah ada orang-orang ini ketika umat keluar dari sana, ada orang-orang yang ikut. Jadi Keluaran 20 ayat 10, penduduk asing yang diam di tempat umat Israel. Lalu catatan ketiga, itu Ulangan 1 ayat 13. Warga persinggahan yang diberi perlindungan hukum. Warga persinggahan, bukan orang Israel, tapi orang asing yang kebetulan mampir di situ. Tapi mereka diberikan perlindungan hukum. Nah, ini orang-orang asing. Yang kedua, orang-orang kebiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kehilangan salah satu bagian dari organ vital atau kehilangan buah pelir karena berbagai sebab. Sehingga mereka tidak dapat lagi meneruskan generasi umat selanjutnya dalam bentuk keturunan. Mereka tidak melahirkan keturunan. Menurut Ulangan pasal 23 ayat 1-8, orang-orang ini, orang-orang asing dan orang-orang kebiri tidak diperbolehkan masuk jemaah Israel yang terdiri atas orang-orang yang dapat meneruskan berkatnya kepada anak cucu. Pertanyaan besar kita adalah mengapa demikian? Menurut keterangan Alkitab, khusus dari Ulangan 23 ayat 4, ini menyangkut sikap dan perbuatan mereka terhadap umat Israel. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan catatan khusus di sini. Paling tidak untuk diri kita. Dikatakan dalam Ulangan 23 ayat 4, karena mereka tidak menyongsong kamu, Israel maksudnya, dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Kedua, karena mereka mengupah Bileam bin Peor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Saudara-saudara, ketika membaca hal ini, saya teringat atau diingatkan pada ucapan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 10 ayat 40-42. Dikatakan begini, barang siapa menyambut aku,
menyambut kamu, ia menyambut aku. Yang memberi atau barang siapa yang memberi kamu air sejernih secangkir, saya ulangi, barang siapa yang memberi kamu air jernih secangkir saja pun, karena ia muridku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kita jeda sedikit Bapak Ibu. Coba Israel ketika keluar menuju negeri Kanaan itu, kan ada orang Moab, orang Midian, orang Palestina. Mereka memusuhi orang-orang ini. Jangankan memberikan itu, tetapi mereka malah dikutuk. Pakai Bileam untuk mengutuk. Coba lihat, mereka tidak diizinkan bergabung sebagai jemaat Allah karena persoalan ini. Mudah-mudahan ini menjadi aplikasi atau jadi pelajaran bagi kita masa kini. Nah, kembali ke orang-orang asing dan orang-orang kebiri itu. Nampaknya orang-orang ini sadar akan keberadaannya di hadapan tradisi hukum bangsa Israel. Sehingga rasa pesimis akan nasibnya itu membayangi sanubarinya. Tetapi sidang jemaat, situasi ini sebenarnya telah berubah. Atau paling tidak, itu situasi ini sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Tuhan begitu. Karena Tuhan adalah Tuhan untuk semua. Tetapi bolehlah kita katakan situasi itu telah berubah mulai pada zaman Persia. Di sekitar tahun 538 sampai 333. Raja-raja Persia berbakti kepada Allah Raja Sorga. Kita dapat lihat itu dari 2 Tawarik 36 ayat 23. Mereka mengizinkan orang-orang jajahannya kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Esra 1 ayat 1 sampai 4. Dan sejumlah orang-orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan yang esa. Yesaya 14 ayat 1, Zakaria 2 ayat 13. Lihat sidang jemaat secara konkret. Raja Darius misalnya. Raja Darius 1 tahun 520 sampai 515 mempertegas undang-undang yang mengizinkan pembangunan Bait Allah. Dan Raja Kores dalam catatan Yesaya 44 ayat 28 disebut sebagai gembalaku yang bertanggung jawab bagi pembangunan Bait Allah. Di Yesaya 45 ayat 1 disebut sebagai hamba Allah. Juga disebut sebagai yang diurapi. Yang diurapi adalah Mesias, pembebas Yahudi dari pembuangan. Ini catatan luar biasa. Darius, Kores itu raja-raja Persia ini. Nah, karena itu sidang jemaat, keraguan orang-orang asing itu dan orang-orang kebiri dijawab oleh penghiburan firman, oleh firman dengan penghiburan begini. Ayat 3 sampai ayat 7. Sekali lagi kita baca. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering, jadi tidak berguna. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada orang-orang ini, kepada mereka. Ayat 6 mengatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa kepada gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada orang
pada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan ke atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan, karena kembali Allah satu-satunya, Allah yang Maha Tinggi, pencipta semesta alam, bukan Allah umat pilihan saja. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang spesifik dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Allah kepada dunia ini. Dan kita bisa lihat itu pada waktu Abraham dipanggil. Dia dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dunia. Itu yang menjadi catatan. Karena itu sidang jemaat, pernyataan ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah itu bukan hanya milik bangsa Yahudi saja, tetapi milik semua orang yang datang mengikuti Tuhan dan yang menyembahnya. Bandingkan Yesaya 45 ayat 22. Mereka semua dapat masuk menjadi jemaat Tuhan sama dengan keturunan bangsa pilihan. Tidak ada beda. Yang bedakan hanya suku. Ya kalau kita mau lihat, kita ini kan berbeda-beda suku. Tidak ada cuma satu suku. Semua suku, kebetulan saja bangsa lain tidak ada. Dari keturunan ras yang lain. Kita satu barangkali di sini. Ini yang menyatakan bahwa Tuhan adalah semua untuk semua. Saudara-saudara, sekat pemisah ras dan latar belakang sosial bagaimanapun tidak lagi menjadi penghalang menjadi jemaat Allah. Kalau ada perbedaan, kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata dan sebagainya, itu hanya tataran sosial yang memang dalam kehidupan nyata ada. Tapi di hadapan Allah, mereka punya hak yang sama, kita punya hak yang sama. Karena itu sidang jemaat, perlu kiranya kita menghayati ulang makna penyelamatan, makna keselamatan Tuhan yang datang mencari, mengangkat dan memulihkan harkat atau mutu kemanusiaan kita, supaya dengan sadar kita mau merefleksikan iman kita ke dalam sikap dan laku hidup beriman di tengah-tengah kehidupan nyata. Sebab inspirasi serta praktek keterbukaan, menerapkan pengajaran firman tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, ras, agama, ataupun status sosial didasarkan pada pertama petunjuk firman. Kita lihat Mazmur 47 ayat 8, Allah adalah Raja seluruh bumi. Yeremia 32 ayat 27, Tuhan adalah Allah segala makhluk. Baru yang kedua kita lihat teladan pelayanan Tuhan Yesus, bahwa ia datang ke tengah-tengah dunia tidak hanya untuk umat Israel saja. Juga bukan hanya bagi kaum terpandang secara sosial, dan bukan juga kepada mereka-mereka yang menganggap diri suci, menganggap diri tidak berdosa. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Tetapi sesuai rencana agungnya, ia datang untuk menyelamatkan dunia secara menyeluruh. Kita dapat bandingkan itu dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Secara implementatif, kita dapat melihat juga contoh konkret, yaitu pernyataan Tuhan atau penyataan Tuhan melalui penglihatan di tempat yang berbeda kepada Rasul Petrus dan kepada Cornelius, perwira pasukan Italia. Ini kita baca dalam Kisah 10 ayat 136. Bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Kita lihat Kisah 10 ayat 34b. Allah tidak membedakan orang. Kisah 10 ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadaku. Kisah 10:36, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Maka secara prinsipil, hal itu menjadi inspirasi serta acuan untuk dipedomani supaya kita melaksanakan itu. Saudara-saudara, memang ironi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, termasuk di tengah-tengah
kehidupan gereja kadang-kadang. Saya tidak bicara secara sosial ya. Kalau secara sosial ada pejabatan biasa. Dan memang Tuhan lakukan itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya itu berkat Tuhan kalau dia jadi begitu. Semua masing-masing dengan karunia. Tetapi yang mau ditekankan di sini ironinya begini. Kalau masih ada orang-orang yang karena perbedaan itu, dia kelompok saya, dia saudara saya. Kalau yang kira-kira rendah, pura-pura tidak tahu dia. Bahkan disingkirkan. Saya teringat pada waktu di Kalimantan Barat, gereja kita persis satu pagar dengan bupati. Sekretaris sekretaris daerah itu ketua 2 di PHM kita. Sewaktu-waktu setiap hari Minggu itu, beberapa minggu berturut-turut, si bupati itu kalau persis orang datang, orang keluar, dia ada di pura-pura bikin kegiatan di situ. Satu kali dia bikin pernyataan, saya bilang saya kagum saudara-saudara ini. Ternyata saudara-saudara menunjukkan kualitas keindonesiaan dia bilang. Dan tidak membeda-bedakan ini. Tidak membedakan kaya, miskin dan sebagainya. Karena semua kalau bekerja bersama-sama. Tidak peduli dia siapa. Dan ini membanggakan. Lebih dari itu, suku kita memang tidak bisa lihat, tidak bisa hilangkan fakta saya suku Manado ada suku Batak. Masing-masing dengan tradisi, silakan aja. Tapi di hadapan Allah semua menerima satu terhadap yang lain sebagai saudara. Kita perlu belajar sidang jemaat satu kesaksian yang memilukan. Itu pengalaman dari Mohandas Karamchand Gandhi. Biasa disebut dengan Mahatma Gandhi. Dia sangat kagum dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah karena itu didorong oleh kekaguman. Dia satu waktu pergi ke tempat ibadah. Dan itu orang-orang Inggris yang menjajah. Pakai jas, puji Tuhan mereka rapi. Sedangkan kawan ini kan cuma melilitkan pakaian badannya dengan pakaian tradisional. Itu dicegat. Dia pergi. Lalu dia bikin pernyataan. Kalau di dalam kehidupan nyata orang Kristen juga membedakan kasta seperti ini. Lebih baik aku hidup sebagai orang Hindu saja. Apa bedanya? Dan sampai sekarang, sampai dia mati kan, dia tidak lagi hadir ke gereja. Memang ada orang bilang dia diselamatkan, cuma diam-diam. Itu urusan keadilan Tuhan. Tapi itu fakta. Kita mengundang orang. Kehadiran kita adalah saksi. Kehadiran kita adalah kesempatan untuk orang melihat persekutuan. Dan harusnya mereka tertarik. Jemaat mula-mula menjadi jemaat yang semakin besar begitu cepat. Karena kehidupan nyata mereka, persekutuan mereka, dibina di dalam hubungan spiritualitas yang baik, tapi terrefleksi di dalam kehidupan nyata secara bersama. Sehingga orang melihat itu bukan cuma kagum, tapi mereka datang mencari, menyerahkan diri. Ini menjadi tantangan kita yang besar. Nah, apa yang harus kita buat atau sikap apa yang terbaik untuk menghadapi kenyataan ini? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mudah-mudahan dengan uraian yang tidak sempurna ini, kita boleh melihat bahwa Allah itu adalah Allah untuk semua. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Secara faktual, orang-orang asing yang bukan umat pilihan, orang-orang kebiri yang tidak dapat meneruskan keturunan, kalau mereka mau mengikuti Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan tuntunan Taurat, korban mereka atau mereka itu diterima, korban mereka tidak dibedakan, ya karena kamu umat pilihan nilainya sedikit, tidak. Nilai orang sana lebih banyak, tidak. Sama di hadapan Tuhan, diterima. Umat Tuhan diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah besar Tuhan dalam persekutuan dengan Dia. Orang-orang asing, orang-orang kebiri
juga diberikan kesempatan yang sama. Di ayat 3 sampai ayat 7 itu menjadi catatan jelas. Mereka akan kubawa ke tempatku, mereka akan mendapat di ruangan tembok-tembokku, mereka akan ada di dalam rumah doaku. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita. Karena itu sidang jemaat, sebagai umat percaya mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memampukan kita. Itu dapat menghayati tapi sekaligus merefleksikan ini. Supaya dengan demikian orang melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan untuk semua. Juru selamat kita adalah juru selamat untuk semua. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman dan melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Serasi damai dan tentram, bagai saudara dalam Tuhanmu. Hendaklah kamu saling mengerti dan menghargai dalam Tuhanmu. Satukan hati dan pikiranmu, berpadu kasih dalam Tuhanmu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita ikrarkan pengakuan percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuduskanlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah perenungan kami terhadap kebenarannya akan mendorong kami untuk lebih mengkritisi laku hidup kami, supaya di dalam kenyataannya kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Dengan tulus dan jujur kami mengaku akan kelemahan kekurangan kami, karena seringkali kami hanya berpikir sesuai dengan keinginan kami sendiri, sehingga kehendak-Mu sadar ataupun tidak kami tidak hiraukan. Mohon anugerah-Mu ya Allah, supaya sebagai anak-anak tebusan-Mu kami dapat melakukan, merefleksikan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan bersama kami, di tengah persekutuan gereja, tapi juga antara kami umat-Mu bersama dengan sesama umat yang lain.
tolong Yesus, biarlah Bapa sendiri menuntun kami dan memampukan kami. Karena itu berkatilah gereja Tuhan ini dalam pelayanannya. Berkati semua umat Tuhan di semua lapisan sesuai dengan keadaannya, di tempat domisili masing-masing, di tempat pergaulannya, di tempat pekerjaannya. Mereka dapat menyatakan kehendak Tuhan lewat kesaksian hidup nyata mereka. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan keluarga-keluarga umat-Mu di sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Keluarga Ivon Waro, keluarga Carlos Santoso, keluarga Triat Moko Siombing, keluarga Sinulingga Perangin-angin, keluarga Astrid Menangsang, keluarga Pesi Warisa Herianto. Bapa mengetahui apa yang menjadi harapan mereka untuk minggu ini, minggu berjalan ini, dan masa depan mereka. Tuhan, rahmatilah semua permohonan dan usaha kerja mereka, supaya apa yang mereka inginkan dan rancang kiranya bersesuaian dengan kehendak-Mu, sehingga rahmat Tuhan benar-benar menjadi bagian hidup mereka. Kami doakan Tuhan Yesus untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik yang sedang berada di rumah sakit maupun sedang dalam pemulihan. Berdoa untuk Ibu Pendeta Yesi Hutapea bersama dengan suaminya. Tuhan, kami berdoa untuk Oma Konstanse Korputi. Kami berdoa untuk Ibu Nona Kumontoi. Kami berdoa untuk Bapak SJ Ismail, Ibu Diksi Siahenenia, Penatua Jemi Sumakut, Bapak Yohanes Mas Paitela, Oma Pangkai, Ibu Telma Laluyan Palending. Kami berdoa untuk Bapak Ferdinand Kalumata. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah dokter di atas segala dokter, yang mampu memberikan yang terbaik buat hamba-hamba-Mu. Jika Engkau berkenan, biarlah kesembuhan yang mereka inginkan sungguh terjadi. Usaha dan apapun yang mereka lakukan dalam rangka penyembuhan itu kiranya jadi media yang dipakai Tuhan untuk memberkatinya. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berhari ulang tahun kelahiran tanggal 13 sampai 19 Juni. Kami berdoa untuk anak Mateu Vives Perdamaian Siahaan. Kami berdoa untuk anak Rafaela Siregar, Ibu Sriningsi Tenu, Bapak Antonius Siahaan, Bapak Bambang Suciono. Kami berdoa untuk Bapak Mario Pigris Souripet. Kami berdoa untuk anak Candy Grace Arianto. Tuhan, sukacita mereka kiranya akan menopang mereka untuk melihat kepada Tuhan pemelihara yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa agar yang berulang tahun perkawinan di 13 sampai 19, berdoa khusus keluarga Teguh Santoso. Dan mungkin ada orang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, biarlah rumah tangga mereka atau hubungan suami istri mereka benar-benar menampakkan kasih Tuhan, sehingga mereka pun boleh menjadi kesaksian nyata di samping sebagai ucapan syukur mereka atas anugerah Tuhan. Bapa, khusus untuk kebutuhan tempat ibadah permanen yang ingin diwujudkan atau ingin didapat oleh jemaat ini, anugerahkanlah berkat-Mu Tuhan. Gerakkan kami semua untuk saling menopang, terutama dalam biaya yang sangat diperlukan. Tuhan, anugerahkanlah berkat kepada seluruh anggota jemaat, siapapun dia, supaya mereka tidak melihat manusia yang mengadakannya, tetapi mereka melihat diri sebagai hamba Allah. Biarlah Bapa, semua yang dilakukan dan akan dilakukan merupakan implementasi iman
dan peribadatan mereka untuk memuliakan nama Tuhan, membangun rumah Tuhan. Itulah harapan dan doa kami, Yesus. Terima kasih untuk panitia yang melaksanakannya. Terima kasih untuk majelis, untuk pendeta dan semua anggota majelis jemaat yang menopang dan seluruh anggota jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Ya Tuhan, kami doakan untuk kehidupan bangsa dan negara. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong hamba-Mu Bapak Presiden kami dalam kepemimpinan pemerintahan negara ini. Demikian juga Tuhan untuk semua aparat yang ada di sekitarnya. Bapalah yang memakai mereka sehingga yang terbaik bagi kemaslahatan bangsa dan negara dapat diraih. Sehingga masyarakat bangsa kami boleh disatukan dalam keutuhan yang diinginkan. Terpujilah nama Tuhan, khusus TNI Polri, mereka yang berjuang di medan yang berbahaya seperti di Papua. Tuhan tiliklah mereka, jagailah mereka, lindungilah mereka dari segala bahaya yang mengancam nyawa. Terimalah kami Tuhan, terimalah doa kami yang kami naikkan kepada Allah Bapa kami. Berlaskan nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Jangan
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sian Lumentut dan seluruh pelayan ibadah yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini. Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak terkasih dalam Yesus. Kami dari Panitia Gala Dinner 2021 Malam Kidung dan Kasih yang
akan diadakan pada tanggal 25 September di Hotel Aston Sentul. Kami mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Caranya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa memesan tiket pada kontak yang sudah dibagikan pada grup-grup sektor dan pelekat. Khusus untuk jemaat Bukit Sentul, tiket bisa dibeli dengan cara menyicil sampai tanggal 25 Agustus 2021. Jemaat juga dapat membeli tiket dengan cara cash. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena acara gala dinner ini akan diatur oleh pihak hotel sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kami masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengajak teman atau kerabat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Dari kita, untuk kita kerja sama-sama semuanya untuk Tuhan. Mari membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Allah pencipta dunia ini memberikan kepada kita semangat melalui kuasa Roh-Nya yang kudus untuk berkarya menjadi partner kerjanya. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita, karena api Roh-Nya yang kudus akan terus memurnikan hati nurani kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi berkat. Tunaikanlah tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.